Mindanao merupakan sebuah pulau terbesar kedua di negara Filipina, setelah Pulau Luzon di bagian utara. Peperangan untuk meraih kemerdekaan telah ditempuh oleh berbagai faksi Muslim selama 5 abad terakhir melawan para penguasa sejak Spanyol, Amerika, Jepang berkuasa dan sekarang Filipina merdeka pun belum berhasil meredam tekad mereka yang ingin memisahkan diri dari Filipina. Letaknya di bagian selatan, menjadikannya secara geografis lebih dekat dengan Pulau Borneo daripada ke ibu kota Manila di Pulau Luzon. Pada video kali ini mari kita bersama-sama menyimak salah satu kota di Pulau Mindanao, Filipina, yang paling dekat dengan Borneo. Kita sejajarkan dengan salah satu kota di Kalimantan, Indonesia. Di sini kamu bisa melihat bagaimana persamaan dan perbedaan serta perkembangan kedua kota ini. Kota Zamboanga merupakan sebuah kota di region Zamboanga Peninsula, tepatnya di region ke-9 negara Filipina. Kota ini terletak di Pulau Mindanao bagian barat. Kota yang dijuluki sebagai kota Latin Asia ini banyak mendapat pengaruh Spanyol lebih dari bagian lain negara Filipina. Kamu akan melihat budaya Spanyol yang mencolok mulai dari makanan, bahasa, dan arsitektur bangunan kotanya. Di kota ini ada pabrik-pabrik, berbagai bisnis, pertokoan, dan pasar di mana kamu dapat menemukan banyak barang atau jasa yang kamu inginkan. Kota Zamboanga juga dijuluki sebagai ibu kotanya sarden Filipina, karena 11 dari 12 perusahaan sarden di negara ini diproduksi di kota Zamboanga ini. Pabrik pengalengan berlokasi di pantai barat Zamboanga. Penangkapan ikan dan pengolahan sarden menyumbang sekitar 70% dari ekonomi kota ini. Berdasarkan sensus, kota Zamboanga memiliki populasi sekitar 977.234 jiwa pada tahun 2020. Hal ini menempatkannya sebagai kota terpadat ke-6 di Filipina, dan terpadat kedua setelah kota Davao di Pulau Mindanao. Kemudian ditinjau dari agama kepercayaan, agama mayoritas kota ini adalah 60% Katolik Roma, 35% Islam dan sisanya ada Kristen, Protestan dan Buddha. Wilayah kota Zamboanga sebesar 1.453 km persegi. Di selatan berbatasan langsung dengan Selat Basilan dan Pulau Basilan, di utara berbatasan dengan Provinsi Zamboanga del Norte dan Provinsi Zamboangan Sibugay, di timur berbatasan dengan Teluk Moro dan di barat berbatasan dengan Laut Sulu. Sedangkan kota Balikpapan adalah salah satu kota besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kota yang dijuluki dengan julukan Kota Minyak ini memiliki luas wilayah mencapai 843,48 km persegi, yang terdiri atas 503,3 km persegi daratan dan 340,18 km persegi perairan. Batas wilayah kota Balikpapan meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara pada bagian utara, Selat Makassar pada bagian selatan dan timur, serta Penajam Pasir Utara pada bagian barat. Nah, untuk Penajam Pasir Utara ini merupakan cikal bakal ibu kota Indonesia yang baru. Secara umum kota ini memiliki kontur wilayah yang berbukit 85% dengan ketinggian antara 0 sampai dengan lebih dari 100 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar jenis tanah Balikpapan adalah potsolik merah kuning, aluvial, dan pasir kuarsa yang mudah erosi. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, pada tahun 2022 jumlah penduduk di Kota Balikpapan mencapai 716.000 jiwa lebih yang tersebar di 6 kecamatan, dan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Balikpapan Utara. Diprediksi jumlah penduduk akan masih terus bertambah. Banyak pendatang yang akan berdatangan ke kota ini, karena Balikpapan merupakan wilayah yang terus mengalami pengembangan, sehingga menarik minat pendatang, apalagi kota Balikpapan didukung dengan infrastruktur yang bagus. Selain itu, keberadaan proyek Refinery Development Master Plan atau perluasan kilang minyak Balikpapan menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang, serta adanya pembangunan ibu kota Nusantara sudah dimulai pembangunannya di Penajam Pasir Utara. Hal ini akan terus menjadi minat para pendatang untuk datang ke wilayah ini. Besarnya jumlah pendatang di kota Balikpapan telah membawa keberagaman etnis, sehingga Balikpapan dikenal sebagai kota yang heterogen, baik dari segi adat istiadat maupun agama.
Namun demikian hal ini tidak menjadi kendala dalam mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan kota Balikpapan menjadi salah satu kota paling kondusif di Indonesia saat ini. Suku bangsa terbesar di kota ini yaitu suku Jawa 42,13%, disusul Bugis 19,94%, Banjar 13,65%, dan sisanya ada suku-suku lain. Ditinjau dari agama kepercayaan penduduk kota Balikpapan, mayoritas menganut agama Islam 89,5%, sisanya beragama Kristen 9,29%, disusul Buddha, Hindu dan Konghucu dengan total ketiganya sekitar 2%. Di kota Zamboanga ada Bandar Udara Internasional Zamboanga. Bandara ini adalah bandar udara tersibuk ketiga di Pulau Mindanao setelah Bandar Udara Internasional Francisco Bango di kota Davao dan Bandar Udara Lumbia di kota Cagayan de Oro. Sedangkan di kota Balikpapan ada Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Bandara ini adalah bandar udara yang melayani penerbangan untuk kota Balikpapan, Kalimantan Timur dan diproyeksikan menjadi salah satu dari 3 gerbang menuju ibu kota negara Indonesia yang baru nantinya. Sejarah panjang Zamboanga tersaji berabad-abad lamanya. Semenanjung Zamboanga sudah dihuni sekitar akhir abad ke-12 atau awal abad ke-13 oleh orang-orang Subanen dan orang-orang Yakan, Balangwingwi, dan orang Sama Bajau. Selama abad ke-13, orang Taus mulai bermigrasi ke semenanjung Zamboanga dan Kepulauan Sulu dari tanah air mereka di timur laut Pulau Mindanao. Mereka menjadi kelompok etnis yang dominan di wilayah ini. Setelah mereka menjadi Islam pada abad ke-14, mereka kemudian mendirikan Kesultanan Sulu pada abad ke-15. Mayoritas suku Yakan, Balangwingwi, dan Sama Bajau juga turut serta diislamkan, kecuali suku Subanen tetap mempertahankan animismenya. Spanyol menjadi negara paling lama menjajah wilayah Filipina. Zamboanga menjadi markas utama Spanyol pada 23 Juni 1635, atas persetujuan Raja Philip IV dari Spanyol, dan Spanyol secara resmi mendirikan kota tersebut. Ribuan tentara Spanyol dipimpin oleh seorang gubernur jenderal dari Spanyol, mengambil persetujuan untuk membangun benteng Zamboanga pertama, sekarang disebut Benteng Pilar. Benteng ini untuk mencegah musuh di Mindanao seperti bajak laut Moro dan penyerbu asing lainnya. Masa pemerintahan Spanyol yang panjang ditandai dengan berbagai pemberontakan dari orang Filipina, belum lagi kedatangan invasi Amerika Serikat pada masa itu memperkeruh suasana di Filipina termasuk di Pulau Mindanao. Selama Perang Spanyol-Amerika, Aguinaldo mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol pada 12 Juni 1898. Kekalahan Laksamana George Dewey dari armada Spanyol di Teluk Manila oleh Amerika Serikat, menyebabkan Amerika Serikat dapat menduduki Filipina. Spanyol menyerahkan pulau-pulau, termasuk Pulau Mindanao ke Amerika Serikat di bawah ketentuan Perjanjian Paris pada 10 Desember 1898 yang mengakhiri perang keduanya. Pada era Perang Dunia Kedua, wilayah Zamboanga dikuasai Kekaisaran Jepang. Setelah Jepang menyerah, Filipina mengalami rekonstruksi pasca perang yang dibantu Amerika Serikat. Sejarah kota Balikpapan tidak bisa dipisahkan dengan sejarah sumur minyak Matilda, sumur pengeboran perdana pada tanggal 10 Februari 1897 di kaki Gunung Komendur di sisi timur Teluk Balikpapan. Penamaan sumur minyak ini berasal dari nama anak J.H. Menten. J.H. Menten dan firma Samuel & Co. sebagai pemenang hak konsesi pengeboran yang ditunjuk pemerintah Hindia Belanda yang telah mengontrak wilayah Balikpapan dari Kesultanan Kutai pada saat itu. Pada awal tahun 1900 jumlah penemuan dan pengeboran minyak semakin bertambah. Hal ini telah membawa pendatang dalam jumlah besar ke Balikpapan saat itu. Pendatang ini kebanyakan adalah orang Cina dan para pekerja pengeboran yang rata-rata berasal dari Jawa dan berbagai daerah lainnya seperti India. Pekerja dari Cina dan India inilah yang menjadi cikal bakal penghuni desa di Tukung dan Jumpi yang merupakan asal-usul sebagian besar warga Balikpapan. Selain itu keberadaan minyak,
Salah satunya adalah minyak tanah, juga mengundang semakin besarnya jumlah pedagang yang datang dari daerah Kerajaan Banjar di Banjarmasin dan Kerajaan Bone di Sulawesi Selatan untuk berdagang dan singgah di Balikpapan. Seiring dengan berkembangnya waktu, Balikpapan telah berkembang menjadi kota minyak dengan besarnya produksi minyak yang dihasilkan mencapai 86 juta barel per tahun. Perkembangan industri minyak inilah yang telah membangun Balikpapan menjadi kota industri. Namun saat ini Balikpapan tidak lagi menjadi kota minyak yang berorientasi pada pengeboran minyak saja, melainkan juga dalam jasa pengolahan minyak mentah dari wilayah sekitar Balikpapan dan minyak mentah yang diimpor dari negara lain. Dikutip dari web resmi pemerintah kota Balikpapan, menurut legenda dari orang-orang suku Pasir Balik secara turun-menurun telah dihikayatkan tentang asal mula nama Balikpapan. Orang-orang suku Pasir Balik yang bermukim di sepanjang pantai Teluk Balikpapan adalah berasal dari keturunan suami dan istri yang bernama Kayun Kuleng dan Papan Ayun. Oleh keturunannya kampung nelayan yang terletak di Teluk Balikpapan itu diberi nama Kuleng Papan atau artinya Balikpapan. Dalam bahasa Pasir, Kuleng artinya balik dan Papan artinya papan, dan diperkirakan nama Balikpapan itu sudah ada sejak tahun 1527. Selanjutnya mari kita tinjau tempat wisata pilihan di kedua kota ini. Yang pertama kita mulai dari kota Zamboanga. Menilik sejarah kota Zamboanga yang panjang, hal pertama yang patut kamu kunjungi di kota ini adalah Fort Pilar. Fort Pilar adalah sebuah benteng pertahanan militer abad ke-17 yang dibangun oleh pemerintah kolonial Spanyol. Benteng yang sekarang menjadi Museum Regional Museum Nasional Filipina merupakan landmark utama kota dan melambangkan warisan budaya. Di luar tembok timur adalah sebuah kuil Maria yang didedikasikan untuk Our Lady of the Pilar, pelindung kota yang dimahkotai secara kepausan pada 12 Oktober 1960 melalui dekrit yang tertanggal 18 September 1960. Pengaruh budaya Spanyol yang kental dapat kamu lihat pada bangunan ini. Fort Pilar memiliki halaman besar dengan jalan yang terbuat dari batu bata berukuran lebar. Tempat ini juga dihiasi dengan lusinan bintang putih terang yang mengelilingi kuil milik umat Katolik Roma. Nuansa abad ke-17 Fort Pilar membuatmu larut dalam sejarah kota Zamboanga klasik. Kamu tidak usah khawatir terkait jarak, karena Fort Pilar terletak beberapa kilometer di bagian selatan kota Zamboanga. Shine bright up all night, we're never slowing down. Air terjun Merlokuet merupakan air terjun paling megah yang bisa kamu temukan di kota Zamboanga. Dari kejauhan, air terjun Merlokuet tampak seperti tirai putih yang disematkan ke dinding hutan rimbun yang mengalir di tiup angin. Dari dekat, air terjun itu bahkan lebih dramatis dan megah daripada yang terlihat. Air yang dingin mengalir deras melewati dinding batu yang berasal dari reruntuhan kuno akan menambah cantiknya tempat ini. Lokasi air terjun Merlokuet dikelilingi oleh hutan yang rimbun, yang tentu pastinya akan menyegarkan pikiran yang suntuk. Sekarang kita beralih ke kota Balikpapan. Di kota ini kamu akan disuguhkan banyak sekali wisata pantai yang saya yakin dapat menjadi rekomendasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Nikmatilah sunset di Pantai Melawai. Tempat ini adalah salah satu objek wisata yang sangat terkenal di kota Balikpapan. Pantai Melawai menjadi ikon atau tempat nongkrong masyarakat berbagai kalangan, mulai dari muda-mudi hingga yang sudah berkeluarga. Semua berbaur menambah semarak Pantai Melawai. Kota Balikpapan yang terletak di bagian timur Kalimantan, menghadirkan sunset yang sempurna di kota ini. Tidak perlu jauh-jauh mencari makanan di Pantai Melawai, karena kehadiran kafe-kafe yang akan menjajakan berbagai makanan ringan hingga menu makan malam lengkap. Penjajah makanan ini pun menyajikan lesehan sebagai tempat menikmati hidangan dengan angin pantai sebagai penyejuk dan keindahan laut yang dilintasi kapal-kapal besar di malam hari sebagai hiasannya. Pantai Melawai bukanlah pantai secara harfiah yang memiliki pasir putih dan berbentuk landai. Pantai Melawai merupakan bibir laut yang dibatasi oleh batu karang serta tembok beton yang terlintas di atasnya jalur transportasi darat.
Tidak jauh dari Pantai Melawai, ada satu lagi pantai cantik di kota Balikpapan yaitu Pantai Kemala. Pantai Kemala juga terletak di pusat kota Balikpapan, tepatnya di Jalan Sudirman. Untuk menjangkau pantai ini, kamu dapat menggunakan transportasi pribadi ataupun transportasi umum dengan tarif hanya Rp3.000 saja. Selain menikmati pemandangan laut, di sini kamu juga dapat bermain pasir sepuasnya. Hamparan pasir yang dimiliki Pantai Kemala ini berwarna kecoklatan dan lembut. Adanya pasir ini akan menambah kesan eksotis tempat ini. Fasilitas di Pantai Kemala terbilang sudah cukup lengkap. Ada wahana permainan banana boat, kamar mandi, toilet, tersedianya tempat kuliner hingga penginapan, mulai dari hotel hingga villa di sekitar pantai. Dari area pantai, selanjutnya mari kita berkunjung ke Kebun Raya Balikpapan. Pada kawasan hutan lindung Sungai Wain, didirikan Kebun Raya Balikpapan yang tujuannya untuk objek wisata, konservasi alam, tempat pendidikan dan penelitian konservasi, dan pelestarian flora asli Kalimantan yang hampir punah. Menuju ke Kebun Raya Balikpapan, dari kota Balikpapan jaraknya kurang lebih 20 km, dan hanya perlu waktu sekitar 30 menit saja. Kamu dapat melihat konservasi tumbuhan kayu Indonesia yang ada di Pulau Kalimantan. Kalimantan memang terkenal sebagai penghasil kayu hutan tropis. Di sini kamu bisa menemukannya dengan mudah. Sejak tahun 2007, telah ditanam 1.200 spesies tanaman antara lain dari genus Dipterocarpaceae, seperti ulin, gaharu, meranti, kapur, dan keruing. Selain itu juga ada koleksi tanaman obat, tempat pembibitan, koleksi herbarium, dan aneka koleksi tanaman lainnya. Ada rumah anggrek. Kalau mau ke tempat ini kamu mesti melewati jogging track yang masih alami dengan jalan menanjak. Ada sekitar 200 jenis, dan 1.000 spesimen tanaman anggrek yang asli diambil dari hutan Kalimantan, termasuk yang langka seperti anggrek bulan, anggrek tebu, dan aneka jenis anggrek lainnya. Di tempat ini kamu akan banyak belajar tentang flora khas Borneo. Demikian sedikit review dan perbandingan kota Latin Asia Zamboanga dan kota minyak Balikpapan. Secara umum dapat saya simpulkan kedua kota ini merupakan sebuah kota besar yang akan terus berkembang, memiliki sejarah yang cukup panjang dan dari segi wisata, kedua kota ini layak menjadi tujuan wisata pilihan. Jika ingin melihat suasana Latin, layaknya negara Latin datanglah ke kota Zamboanga. Jika ingin menikmati kota modern berorientasi alam datanglah ke kota Balikpapan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya.